Halo sahabat Jari Pelawi Chess. Saya berikan lagi video yang menggunakan taktikal bombardir terus-menerus, tetapi lawannya juga sangat memahami maksud dari serangan lawan tersebut. Bagaimana keseruannya? Pada pertandingan tes Mahindra Global Chess Liga 2024, siapkan konsentrasi tinggi teman-teman. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Magnus Carlsen, pemegang buah putih, memulai dengan pion ke E4. Hikaru Nakamura, pion ke C5. Terjadilah Sicilian defense ataupun pertahanan Sisilia. Saat putih pengembangan kuda ke F3 dan hitam pion ke G6, variasi dragon, terjadi di Sisilia defense. Kita pelajari. Magnus Carlsen, pion ke D4, ajak pertukaran. Hikaru Nakamura menyambutnya, dipukul kembali oleh kuda. Hitam, pengembangan gajah ke G7, lalu putih pion ke C4. Hitam, kuda ke C6 mengajak pertukaran, tetapi diabaikan sementara Magnus Carlsen penempatan gajah ke E3. Ada menteri ke B6, dan di sini ada problem teman-teman. Setelah posisi seperti ini membuka ruang bagi gajah mengancam menteri, dan menteri tempo skak oleh Hikaru Nakamura. Ditutup kembali oleh kuda ke C3. Menteri ke B4 menyerang pion yang ada di B2, dilindungi oleh menteri ke C1 oleh Magnus Carlsen. Dan Hikaru Nakamura, pion ke D6 membuka ruang bagi petak gajah terangnya. Kuda ke D2. Berharap untuk bisa nantinya kuda yang satu lagi ke D5, tetapi hal itu diantisipasi oleh Hikaru Nakamura penempatan gajah ke E6, lalu Magnus Carlsen mempersiapkan rokade sayap rajanya. Hitam langsung menempatkan gajahnya ke lini center mengajak pertukaran. Terjadilah penyerangan permainan. Setelah bertukar gajah, penempatan kuda ke D4, lalu gajah ditempatkan ke D3. Hitam benteng ke C8. Secara langsung mengancam menteri, tetapi itu langsung diabaikan saja. Rokade sayap raja tercipta, ada kuda ke F6. Perhatikan teman-teman. Benteng ke E1. Apa yang bisa diperbuat oleh hitam? Hanyalah menggertak di awal. Ini mereposisi kudanya. Setelah pion mengancam, kuda ditempatkan ke E5. Mengancam pion yang ada di C4. Gajah ditarik. Ini sebuah jebakan teman-teman. Walaupun hitam rokade sayap raja, tetapi sebentar kita pelajari terlebih dahulu. Coba kita langkahkan. Kenapa tidak dipukul pion yang seolah-olah kelihatan gratisan tersebut? Jika ini dipukul oleh kuda, maka jelas. Yaps, disambut kembali oleh kuda. Dipukul oleh gajah. Ada langkah brilian, kuda ditempatkan ke D5 menyerang menteri. Perhatikan, jika gajah memukul, tempo skakmat, menteri pukul benteng. Apa yang bisa diperbuat oleh hitam? Menurunkan menterinya ke C5. Ada pion mengancam ke B4. Mundur kembali ke C6, satu langkah. Ada menteri menyerang kuda. Yang bisa juga nanti benteng ditempatkan ke C1. Apabila hal ini terjadi, maka jelas teman-teman, ancaman kepada hitam, bentengnya juga sangat sulit untuk dilepaskan. Lihat, walaupun bisa ditutup oleh pion, ada pion memukul gajah. Ingat, pion sedang dipin. Menteri mundur, putih mendapatkan kembali pion yang ada di A7. Unggul satu perwira. Putih sangat jelas menang mutlak di sini. Kita kembali teman-teman ke partai aslinya. Ini sangat dilihat oleh Hikaru Nakamura. Maka dari itu teman-teman, dia langsung rokade sayap raja. Tidak mengambil pion beracun tersebut. Selanjutnya, pion ke A3 oleh Magnus Carlsen. Menteri mundur ke B6. Ada kuda ke D5. Pukul oleh gajah, dipukul oleh pion yang ada di E4, membuka ruang bagi bentengnya menguasai jalur E. Semi terbuka.
pion ke E6 mengajak pertukaran. Putih kuda ke E4. Berharap bisa mensupport pion ke C5. Yang nantinya juga bisa pion ke B3 ataupun ke B4. Apa balasan dari Hikaru Nakamura memainkan pion ke F5 mengancam kuda? Tapi sebentar. Jika kalian berpikir kuda, kenapa tidak mencakar benteng dan menteri? Jika hal ini terjadi, maka putih berkesempatan untuk membunuh Raja Hitam. Bernafsu memukul benteng itu sangat fatal, dan ini juga sangat terjelas ya. Bagi teman-teman melihat ini tidak akan mungkin dilakukan. Maka dari itu, kita kembali ke partai aslinya. Pion langsung ke F5 oleh Hikaru Nakamura. Lalu Magnus Carlsen pion ke C5 mengancam menteri. Dipukul oleh pion. Kali ini kuda ke G5. Benteng menyerang kuda yang ada di E5. Perhatikan teman-teman. Bagaimana lagi-lagi Hikaru Nakamura tidak melakukan hal ini. Karena hal ini juga percuma karena bisa menteri ke C3 menyerang kuda nantinya. Apabila hitam tetap menukarkan kualitas, maka menteri ke E5 mengambil kuda tersebut. Gajah bisa ditempatkan nanti ke C4 dan posisi kuda hitam sedang terancam. Ini sangat diunggulkan untuk buah putih. Maka dari itu, Hikaru Nakamura tidak mengambil langkah tersebut, melainkan menempatkan menteri ke D6. Magnus Carlsen lagi-lagi mencoba mengambil kuda, penempatan menteri ke E3. Menurunkannya oleh Hikaru ke F7. Yaps, masih langkah perandaian juga. Kenapa tidak kuda mencakar ketiga perwira tersebut? Hal ini dibiarkan oleh putih. Jika tetap mengambilnya, bentenglah yang akan memukul kuda tersebut. Apa yang bisa diperbuat? Kondisi seperti ini jelas pukul saja pionnya dengan benteng. Karena apabila menteri berani memukul benteng, dia akan tercakar oleh gajah. Pelajaran yang sangat penting untuk kita pahami jika memungkinkan saat kita bermainan. Maka dari itu, langkah aslinya kuda ke F3 oleh Hikaru. Lalu di sini sudah terjadi pemukulan. Benteng langsung ditempatkan mengepin posisi menteri. Ada gajah ditempatkan ke C4 oleh Magnus Carlsen. Kelanjutannya, kuda ke D8. Benteng ke D1. Pertukaran perwira terjadi. Pionlah yang memukul. Benteng menghambat pergerakan pion untuk ancaman open skak ya dari gajah petak putih. Magnus Carlsen pion ke B4 dan Hikaru pion ke B6. Terjadi pertukaran pion. Setelah posisi seperti ini, Magnus Carlsen memainkan pion ke H4. Mencoba menyerang dari sayap raja. Bagaimana putih dan hitam mencoba melakukan taktikal. Tetapi Hikaru Nakamura bisa melihat serangan dari putih. Penempatan benteng kali ini ke B1 oleh Magnus Carlsen. Lalu hitam manuver kuda ke F5 seolah-olah mengancam pion di H3. Setelah benteng mengancam posisi menteri, kembali kuda ke D4. Pion lagi-lagi maju satu langkah ke depan, tidak dipukul, melainkan menaikkan raja ke F6. Setelah benteng bertumpuk dengan menteri kembali di jalur E, maka benteng hitam juga menumpuk di jalur E. Benteng putih ke D1. Kali ini pion tersebut sudah diambil. Magnus Carlsen menaikkan benteng ke D3, berharap nanti bisa ke H3 menyerang pion. Hitam benteng ke G8. Lalu putih seperti tujuan awalnya ke H3. Dilindungi oleh benteng, Magnus Carlsen menaikkan satu langkah saja ke H4, menyerang pion F4, dan itu langsung digerakkan oleh Hikaru Nakamura. Satu langkah ke depan, tempo skak oleh putih, raja mundur ke G7. Terlihat sangat rumit, tetapi bisa diantisipasi oleh Hikaru Nakamura. Serangan dari Magnus Carlsen. Putih pion ke G3 dan pion ke H4. Lihat teman-teman, Hikaru mencoba menciptakan langkah jebakan. Di sini putih memukul pion H4 ya.
Tetapi sebelum langkah tersebut kita jalankan, ada rekomendasi dari komputer untuk buah putih posisi seperti ini. Penempatan gajah ke D3. Ada ancaman kepada pion H7. Walaupun bisa ditutup oleh benteng, disinilah baru dipukul pion H4 dengan benteng. Apa yang bisa diperbuat oleh hitam? Dengan kondisi seperti ini, pion H7 itu terancam. Walaupun benteng memukul pion tempo mengancam menteri, ada tempo skak oleh putih. Apa yang bisa diperbuat oleh hitam? Naikkan kembali rajanya ke F6. Penyerahan permainan. Setelah menteri memukul benteng, jelas teman-teman, raja dinaikkan ke H2, menyelamatkan dulu dari serangan hitam, barulah nanti menggerogoti pion H7. Ini langkah rekomendasi yang diperlihatkan oleh komputer tetapi tidak diambil oleh Magnus Carlsen. Dengan posisi seperti ini langsung memukul pion H4. Lalu Hikaru tempo skak dan tidak mungkin dipukul oleh pion karena rajanya akan tewas. Ini sangat jelas bisa dilihat oleh Magnus Carlsen. Karena dari itu, coba kita kembali ke partai aslinya. Benteng tersebut tidak dipukul oleh pion, melainkan raja ke jalur H1. Saatnya teman-teman, ada kesempatan emas bagi Hikaru Nakamura saat benteng ke G1 oleh putih. Hikaru Nakamura di sini langsung memukul pion dengan benteng, numpuk di jalur 6. Perwira-perwira kerasnya. Penyerahan permainan terjadi. Setelah benteng pukul benteng disambut oleh benteng kembali, Magnus Carlsen tempo skak ke B7. Satu langkah raja ke F6. Dan yang menjadi pembeda dari serangan Magnus Carlsen mengambil tempo skak di F7, raja ke G5, putih pun mengambil pion. Ini yang saya sebut kesempatan emas tersebut teman-teman. Kuda ditempatkan ke F5 oleh Hikaru Nakamura. Tetapi sebelum kita melangkahkan langkah aslinya, sebaiknya hitam penempatan benteng ke H6. Ini rekomendasi dari komputer. Memaksa pertukaran perwira. Apa yang bisa diperbuat oleh putih yang dari awalnya menyerang dan menyerang. Pertukaran perwira terjadi, sangatlah diuntungkan oleh buah hitam. Ini langkah terpaksa teman-teman. Jika dilanjutkan, posisi raja putih sangat jauh untuk mengawal pion C5. Apa yang bisa diperbuat? Menghambat pergerakan walaupun terlihat ada gajah, ada raja hitam juga melindungi kuda. Mau melakukan pertukaran perwira? Silahkan. Karena apa? Pion yang ada di C5 sangatlah mulus untuk melenggang, lakukan promosi. Langkah ini mungkin keterbatasan waktu ataupun tidak dilihat oleh Hikaru Nakamura. Dia memainkan kuda ke F5. Yang menjadi pembeda dalam permainan ini, Magnus Carlsen benteng ke-5 tempo skak raja ke F4. Lalu di sini ada ancaman dari hitam ya. Menteri ke D1 ini sangat berbahaya, maka Magnus menarik gajahnya ke F1. Melakukan penyerahan permainan kembali. Pertukaran benteng telah terjadi. Putih mengambil pion. Dan ada ancaman skak di H4 dan ancaman kepada pion F2. Maka dari itu Magnus merapatkan kembali, ada tempo skak dan di sini terjadi langkah repetisi teman-teman. Berulang terjadi dan kedua pemain sepakat untuk remis. Pelajaran pentingnya dari awal putih ataupun Magnus Carlsen menyerang dengan langkah-langkah taktikal yang bisa dibaca oleh Hikaru Nakamura. Ada kesempatan emas tadi yang dimiliki oleh Hikaru Nakamura. Coba kita flashback kembali dengan posisi seperti ini. Setelah putih memukul menteri, lihat dia memainkan kuda ke F5. Seperti rekomendasi yang diperlihatkan oleh komputer, sebaiknya mengajak pertukaran. Bagaimana teman-teman? Luar biasa yang dipertunjukkan kedua Grandmaster dunia. Kita ambil ilmunya. Sama-sama belajar. Dan yang terpintar adalah selalu belajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikan juga komentar yang positif. Saya akan memberikan terus pertandingan-pertandingan untuk kalian dapatkan ilmunya, tentunya dari pecatur dunia. Bye-bye.